Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya sama kita. Siapa yang berniat tahajud, bangunnya azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia dapat pahala tahajud 1. Kalau jadi dilaksanakannya 10, 11 sampai 700. Jadi kalau dia ketiduran Pak Ustadz, tidurnya itu sodakoh dari Allah. Pernah Allah tuh bersodakoh? Pernah. Kapan Allah bersodakoh? Pertama, orang dia tahajud tertidur, tidurnya itu sodakoh. Orang puasa tak sengaja makan, makannya itu sodakoh dari Allah. Nah, jadi kalau ditanya, apakah Allah pernah bersodakoh? Mana belum Allah pernah bersodakoh? Berarti kau belum belajar. Allah pernah bersodakoh. Begitulah kasih sayang Allah supaya orang beramal soleh, supaya orang yang ada niat berdosa tak jadi buat dosa. Jadi kalau ada ustadz berceramah, siapa saja yang berniat baik, ditulis 1, jadi dilaksanakannya, ditulis 10 sampai 700. Siapa yang berniat tidak baik, tak ditulis apa-apa. Tapi kalau ditinggalkannya, ditulis 1. Kita langsung ingat, oh ini ada kemarin kajian subuh. Ada, ini pernah kami dengar. Ada tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin. Muttafaqun alaih itu ada dalam Sahih Bukhari. Kau datang? Enggak, aku nonton di YouTube aja. Sekarang hadis nomor 12. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Namanya Abdullah, nama ayahnya Umar bin Khattab. Dia anak khalifah, anak Umar bin Khattab. Panggilan dia Abu Abdurrahman. Jadi manggil orang itu pakai nama anaknya. Abu Fulan, Abu Abdurrahman. Radhiyallahu anhuma. Tadi radhiyallahu anhu. Ini kenapa radhiyallahu anhuma? 2 orang. Allah meridhai keduanya. Ayahnya diridhai Allah, Umar bin Khattab. Anaknya pun diridhai Allah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Aku mendengar Rasul bersabda. Apa kata Nabi? Intalaqa salah satu nafarin. Ada 3 orang musafir. Tapi tak disebut namanya. Ada 3 orang musafir. Mimman kana qablakum. Orang ini bukan orang sekarang, orang dulu. Qablakum, orang sebelum kamu dulu. Jadi Nabi menceritakan orang dulu. Hatta awahumul mabitu, sampai mereka ke tempat tidur. Tempat tidur sekarang hotel. Tempat tidur waktu itu ila gharin, di dalam gua. Masuk perjalanan mengantuk, nampak lubang di bukit. Masuklah mereka ke gua itu. Fadakhaluhu, nampak mereka gua, mereka pun masuk ke gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal, bergelinding satu batu bulat dari atas bukit, minal jabal, dari bukit. Fasaddat alaihimul ghara, pas menutup pintu gua. Bergelinding batu dari atas, tertutup pintu gua. Terkunci di dalam. Mau miss call handphone belum ada. Faqalu, qalu artinya mereka bertiga itu berkata. Kalau 1 orang berkata qala, 2 orang berkata qala, 3 orang berkata qalu. Mereka berkata, apa kata mereka? Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu nih. Bertiga mendorong tak sanggup. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini illa antadu'allaha ta'ala, kecuali berdoa kepada Allah bisalihi a'malikum, berdoa kepada Allah dengan amal soleh. Beda, bukan sekedar berdoa, tapi berdoa dengan amal soleh. Ya Allah, berkat sedekah kacang hijauku kemarin, bukakanlah pintu gua. Itu maksudnya. Itu maksud berdoa dengan amal soleh. Kalau sekedar berdoa, doa aja. Ya Allah, bukakanlah pintu gua nih. Geserkanlah batu nih. Tapi kalau berdoa dengan amal soleh itu,
disebutkan amal solehnya dalam doa itu. Itu nama istilahnya tawassul. Mari kita bertawassul. Ya, mari bertawassul. Tawassul ke Tuhan, tawassul ke tawa. Entah apa tawassul. Tawassul maksudnya berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh. Qala rajulun. 3 orang tadi, 1 orang rajulun. Berkatalah 1 orang minhum dari mereka bertiga tadi. Allahumma ya Allah. Kana li abawani. Aku punya ayah, aku punya emak. Syaikhani. Syekh sudah tua. Jadi jangan senang dipanggil Syekh. Assalamualaikum Syekh, artinya selamat datang Pak Tua. Saya kok dipanggil Syekh. Assalamualaikum Syekh. Ana syabab. I'm a young man. Oh, si muda panggil Syekh. Syekh itu 2 gondang. Kalau tak tua, berilmu. Jadi kalau ada awak tak berilmu dipanggil orang Syekh berarti Syaikhani, emakku sudah tua, ayahku sudah tua. Kabirani, Syekh tua. Kabirani, tua renta. Oh, kau Syekh Kabir kau. Kamu ngomong loh bang itu. Syekh Kabir. Syekh Kabir itu tua renta. Tapi kalau awak berilmu, wa kuntu la aghbaqu qablahuma ahlan wala malan. Fana abi talabu syajari yauman falam urih alaihima hatta nama. Kata dia, aku tidak punya harta, tak punya keluarga, tak punya apapun. 2 orang tuaku inilah harapanku satu-satunya. Fa'ana bi talabus syajari yauman falam urih alaihima hatta nama. Suatu ketika aku pulang dari kerja, pulang dari kerja, kudapati emak dan ayahku ini tertidur. Pulang dia dari perjalanan jauh, sampai ke rumah tengoknya emaknya tidur, ayahnya tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Maka kuperaskanlah susu kambing ke dalam ghabuk. Ghabuk. Ghabuk ini sudah jadi bahasa Melayu. Gobuk. Pernah dengar gobuk? Ghabuk, tempat air minum. Kuperaskanlah air susu ke dalam tempat. Kok goleh kok pocah? Beko sumbing bibi ya. Kalau bibi ambo insyaallah enggak. Bukan di ambo kobal, tapi adalah nampak. Nanti ganti. Fawajadtuhuma naimaini. Nanti. Fawajadtuhuma naimaini. Aku tengok, aku lihat emak ayahku ini tidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Aku tak mau membanguni mereka. Aku tengok emakku tidur, ayahku tidur. Air susu sudah diperaskan, tapi aku tak mau membangunkan mereka. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Falabistu wal qadahu ala yadi. Aku pun duduk sambil memegang air susu tadi. Air susu kambing tadi. Antaziru, kutunggu istiqazahuma sampai emak dan ayahku ni kalau dia terbangun baru ku kasihkan susu tadi. Kutunggu dia tidur. Ini adab kepada orang tua. Jadi kalau awak bawa makanan, dia tidur jangan bangunkan. Orang sekarang saking senangnya, jagolah mak. Iku bahaya enggak. Hatta barakal fajru, sampai nampak fajar. Wassabiyatu yatadaghawna 'inda qadamayya. Wassabiyatu, anak perempuanku, yatadaghawna 'inda qadamayya, kelaparan di kakiku. Aku megang susu, emak ayahku tidur, kutunggu mereka bangun, sedangkan anakku memegang kakiku kelaparan. Fastaiqadha, emak ayahku pun bangun. Fashariba ghabuqahuma, mereka pun minum. Mak, ayah, mereka pun minum. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika,
kalau ini kulakukan perbuatan berbakti pada orang tuaku ini, lebih mendahulukan orang tua daripada anak. Kalau memang perbuatan yang kulakukan ini ibtigha'a wajhika, karena mencari kemuliaan engkau, fafarrij anna, lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Bukakan pintu gua. Ma nahnu fihi, kami sedang berada di dalam. Min hadhihi sakhrah, dari batu yang besar ini. Famfarajat, terbuka, bergeser batu itu sedikit. Famfarajat, bergeser batu. Syai'an, tapi sedikit, tak bisa keluar karena bergesernya sedikit. La yastati'una al-khuruja minhu, tak bisa keluar. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran pertama, bahwa lebih mendahulukan emak ayah daripada anak. Kenapa bini tak disebut? Sedangkan anak yang darah kita lebih kita dulukan emak ayah. Apalagi, jadi kalau ada orang lebih mendulukan bini daripada emak ayah, terkunci dalam gua. Apa pelajaran dari sini? Boleh kita bercerita sama Allah. Panjang ceritanya. Ya Allah, aku punya emak, punya ayah. Suatu malam aku balik. Ku tengok mereka sedang tidur, ya Allah. Jadi waktu sedang cerita itu tidak diaminkan. Ya, sekarang di kantor-kantor kalau ada acara aja juga gitu. Ya Allah, kami sedang berkumpul di kantor ini. Amin. Akulah diaminkan uang sedang di situ. Hadir pula bersama kami Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan. Amin gitu. Akulah diaminkan orang sedang curhat. Boleh berdoa. Allah Ta'ala tahu tak perbuatan dia ini? Tahu. Kalau Allah tahu, kenapa dia bercerita? Dia bercerita itu bukan karena Allah tak tahu. Dia bercerita untuk menguatkan diri. Jadi kalau ada orang tak mau berdoa, kau tak berdoa? Allah sudah tahu semuanya. Bukan Allah tak tahu. Kita berdoa itu Rabbil firli wali walidayya, bukan Allah tak tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita sedang menguatkan diri kita. Itu ada kertas, apa yang mengganjal tulis nanti kita bahas. Ini orang yang pertama. Tadi di dalam gua tadi berapa orang? 3 orang. Qalal akharu. Yang satu lagi pula. Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Aku punya ibnatu ammin, anak paman. Awak punya ayah. Ayah kita punya saudara laki-laki. Kita punya ayah. Ayah kita punya saudara laki-laki. Apa kita memanggil adik ayah kita ini? Kalau bahasa Arabnya ammi. Ammi, ya ammi. Itu artinya saudara ayah kita. Kita punya ayah, anaknya kita. Paman kita ini punya anak pula. Kita punya ayah, anaknya kita. Paman kita ini punya anak perempuan. Itu disebut dengan ibnatu ammi. Jadi kalau orang Arab, sewali. Karena ayahnya adik-beradik. Kenapa disebut saudara sewali? Karena kalau mati ayah dia ini, mati pula ayah kita, kita bisa mewalikan dia. Ayah adik-beradik. Punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Ini namanya saudara sewali. Kalau sepupu itu emak adik-beradik. Kenapa disebut saudara sewali? Karena si perempuan ini walinya ayahnya ini. Kalau mati ayah dia ini, ayah kita. Mati ayah kita, mati ayah dia. Siapa jadi wali? Kita jadi wali. Tapi kita bisa nikah sama dia. Banyaklah pertanyaan jamaah. Ya Ustaz, boleh tak kita nikah sama saudara ayah kita adik-beradik? Boleh. Tapi ayah kita Pak Ustaz, ragu pula dia sama jawaban. Jadi orang Arab tuh biasa nyebut itu binti ammi, binti ammi. Binti ammi itu artinya anak pamanku. Baru tulang.
Apa kata dia? Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Ada anak pamanku perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya. Dialah perempuan yang paling kucinta. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kuntu uhibbuha, aku sangat mencintainya. Ka'asad dima yuhibbur rijalu nisaa. Cintaku bukan cinta biasa. Bukan cinta saudara, tapi cinta laki-laki pada perempuan. Aku sangat mencintai dia. Fa'aradtuha ala nafsiha. Aku menginginkan dirinya. Famtana'at minni. Tapi dia tak mau sama aku. Nah, jadi cerita tentang ditolak ini bukan cerita kalian aja. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Sampai akhirnya berjalan bertahun-tahun. Faja'atni. Dia datang kepadaku. Fa'ataituha 20 wa mi'ah dinar. Maka ku kasih dia 120 dinar. 1 dinar itu duit logam beratnya 4,25 gram. 1 gram emas sekarang 1 juta. Jadi 1 keping itu 4.250.000. Tapi karena kita udah lama kenal 4 juta aja lah. 4 juta kali 120. Berapa dikasihnya duit sepupunya tadi, sualinya tadi? Buka dulu kalkulator. 480 juta. Dikasihnya duit 480 juta. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Ku kasih kau 120 dinar, 480 juta, supaya kita berdua-duaan. Mahal perempuan zaman dulu. Kalau mau berdua, 480 juta. Sekarang, mie ayam sama bakso selesai. Kan murah kali harga perempuan sekarang. Perempuan itu pulang bayar lagi. Dasar gatal. Fa'alat, dan dia melakukannya. Ku kasih 120 dinar, 480 juta, fa'alat, dia pun mau. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku sanggup melakukan apapun terhadapnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha. Maaf, cakap artinya qa'adtu, aku duduk baina rijlaiha, antara kedua kakinya, hampir saja dia berzina. Qalat, perempuan itu berkata. Apa kata sepupuku tadi? Apa kata perempuan sualiku tadi? Ittaqillah, takutlah engkau pada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Jangan kau lepas cincin kecuali dengan haknya. Kata-kata kiasan. Jangan kau berzina maksudnya. Fansarabtu anha, lalu aku pun tinggalkan dia. Wahya ahabbun nas ilayya. Dia adalah orang yang paling kucintai di antara seluruh manusia. Wa taraktu dzahaba allazi a'taituha. Aku pergi dan emas 120 keping tadi kubiarkan. Ada juga orang pergi tapi barang itu dia enggak. Kutinggalkan dia. Emas 120 keping, 480 juta tadi kutinggalkan untuk dia. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, kalau memang perbuatanku ini ibtigha'a wajhik, tak ada keinginan lain, hanya ingin mencari kemuliaan dari engkau, fafruj anna ma nahnu fi. Lepaskanlah kami dari gua nih ya Allah. Geserkanlah batu nih ya Allah. Apa yang terjadi? Fam farajatis sakhratu. Tergeser batu itu sedikit. Ghaira annahum, hanya saja annahum, mereka la yastati'un, mereka tak bisa al-khuruj. Apa arti khuruj? Keluar. Mereka tak bisa keluar. Nanti kita kalau pergi umroh ada tulisan situ khuruj, keluar. Mereka tak bisa keluar karena geser sedikit aja. Yang pertama tadi berdoa, geser sedikit. Yang kedua tadi bergeser sedikit. Wa qala tsalits, datang orang yang ketiga. 3 orang tadi di dalam. Wa qala tsalits, berkata orang yang ketiga. Apa kata dia? Allahumma ya Allah, inni istajartu ujara. Aku punya karyawan. Aku punya karyawan. Wa a'taituhum ajrahum.
Semua sudah kubayarkan gajinya. Ini gaji kau, ini gaji, ini gaji, ini gaji. Sesuai dengan upah UMR, upah minimum regional. Tak ada di dalam, saya aja nambah. Ghaira rajulin wahidin. Tapi ada satu orang laki-laki. Tarakal ladzi lahu. Tak diambilnya gajinya, wa zahaba. Apa arti zahaba? Dia pergi. Tak diambilnya gaji, dia pergi. Fasammartu ajrahu. Maka kubuahkan. Kubuahkan maksudnya kuinvestasikan. Gaji dia tadi tak kumakan. Tapi kubuahkan, kuinvestasikan. Hatta kasurat minhul amwal. Sampai gajinya tadi jadi banyak. Kubelikan ke korma, kubelikan ke kambing beranak pinak. Faja'ani ba'da hinin. Setelah beberapa lama datang dia balik. Karyawanku yang udah pergi tadi datang dia balik. Lalu ku panggil dia, ya Abdullah. Kita kalau tak tahu nama orang, nampak kita orang, kita tak tahu. Cara manggilnya kalau bahasa Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Yong. Cok. Nah, kalau bahasa gitu. Hah? Nah, kalau orang Arab, ya Abdullah, hamba Allah. Tapi dia tak baik Pak Ustaz. Ya Abdul Syaitan. Ya Abdullah. Fulan. Faja'ani ba'da hinin. Datang dia kepadaku dan dia bilang, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Hamba Allah, mana gajiku yang dulu? Faqultu lahu, kullu ma tara min ajrika minal ibil. Ini kau tengok ibil. Apa arti ibil? Unta. Afala yanzuruna ilal ibil. Unta yang kau tengok banyak ini. Wal bakar. Bakar lembu. Wal ghanam. Ghanam kambing. Wal raqiq. Budak hamba sahaya. Unta, lembu, kambing, hamba sahaya. Ini yang kau tengok ni. Punya kau semua. Gaji kau dulu, ku investasikan, ku belikan ke kambing, ke unta, beranak pinak. Ini punya kau ni semua. Apa kata dia? Ya Abdullah, la tastahzi' bi. Janganlah kau ngejek-ngejek aku, kata dia. Tak percaya pula dia. La tastahzi' bi. Janganlah kau olok-olok aku, jangan kau ejek aku. Fakultu, la astahzi'u bika. Aku tidak ngejek engkau, ini memang punya kau. Lalu apa? Fa'akhadhahu kullahu. Dia ambilnya semua. Onta, lembu, kambing, budak hamba saya, dia ambilnya semua. Fastaqahu, kasihnya minum. Falam yatruk minhu syai'an. Seekor pun tak ditinggalkannya. Parah kawannya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika. Kalau memang semua ini kulakukan ya Allah, ibtigha'a wajhik, karena ingin mencari kemuliaan dari engkau, hanya karena engkau saja, bukan karena yang lain. Fafruj anna ma nahnu fih. Lepaskan kami dari gua ini ya Allah. Fam farajatis sakhratu. Terbukalah pintu gua. Fakharaju. Akhirnya mereka pun bisa keluar semuanya. Yamshun. Mereka pun berjalan lepas. Buka sikit, buka sikit, buka sikit. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih. Seandainya kita ada orang keempat di dalam itu. Kira-kira amal apa yang mau kita sebutkan? Ya Allah, aku melawan kantukku, jalanku jauh, datang aku pengajian Riyadhus Shalihin setiap subuh Rabu. Kalau memang ini amal ibtigha'a wajhik, mencari keridhaanmu ya Allah, bukakanlah pintu gua nih ya Allah. Bergeser pun tidak. Jadi bunyi ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Kalau mau beribadah kepada Allah, carilah wasilah. Jadi sesungguhnya kalau ada orang berdoa, ya Allah kami bertawassul kepada Engkau berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Kata dia sesungguhnya orang itu bertawassul kepada Allah dengan amal soleh Syekh Abdul Qadir. Karena dia merasa amalnya tak ada.
Dia bertawassul kepada Allah dengan amal soleh Syekh Abdul Qadir. Itu makna tawassul. Karena sudah tengok-tengoknya amal dia tak ada. Dipakainya amal Syekh Abdul Qadir Jilani. Apakah diterima atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Mengabulkan tak mengabulkan itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang niat. Betapa orang yang berniat baik, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan segala. Mudah-mudahan niat kita baik, amal kita baik. Tapi dari 3 tadi kalau kita analisa, 3. Yang pertama itu karena sayang pada emak ayah. Yang kedua itu karena mampu melawan hawa nafsu, nafsu paling kuat zina. Yang ketiga itu karena mampu melawan tamak. Onta, lembu, kambing. Tak dimakannya pula duit orang itu malah diinvestasikan. Kita, duit yang ada itu selesai. Jangan kan menginvestasikannya pula lagi. Apalagi kalau sampai investasi. Mau berani wani piro. Begitulah rupanya orang-orang dulu. Luar biasa. Sekarang kita masuk bab yang kedua namanya babut taubah. Bab taubat. Jadi susunan kitab ini pertama kitab atau bab. Habis itu ayat atau penjelasan ulama. Baru hadis. Babut taubah. Bab taubat. Qala ulama berkata. At-taubatu, taubat itu wajibatun. Taubat itu wajib. Min kulli dzambin. Dari setiap dosa. Wajib bertobat dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Kalau maksiatnya itu antara hamba dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Kalau dosanya itu hanya antara dia dengan Allah, tak ada hubungan dengan manusia. Apa itu dosa kepada Allah yang tak ada hubungan kepada manusia? Contoh, dosanya kepada Allah, tak ada hubungan kepada manusia. Kalau mencuri, kepada manusia. Kalau pakai narkoba, tengok dulu. Kalau dia mengganggu orang, dibelinya narkoba pakai duit dia, mabuk dia di kamarnya sendiri, sakau dia sendiri, mati dia sendiri. Itu kan kepada Allah tuh. Karena dia melarang perintah Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Tak ada hubung kait sama manusia. Falaha salah satu syurut. Kalau dosanya cuma antara dia dengan Allah, 3 syaratnya. Ahaduha yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah. Lepaskan diri dari maksiat. Jangan mabuk, jangan sakau, jangan pacaran, jangan narkoba, jangan zina, jangan riba. Wasani, yang kedua, an yandama ala fi'liha. Menyesal. Saya banyak ketemu dengan orang hijrah, orang taubat. Dari bunyi-bunyi ceritanya itu, saya ini Pak Ustadz dulu semua saya lakukan. Saya mabuk, macam bukan menyesal, bangga pula. Orang kalau menyesal itu diam. Jadi dari bunyi cakapnya itu macam-macam bangga. Ini kok bangga apa menyesal? Yang pertama lepaskan diri, yang kedua menyesal, yang ketiga wasalis an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Azam, tekad kuat tidak balik lagi ke dosa itu abadan. 3. Pertama lepaskan, kedua menyesal, ketiga tekad untuk tidak balik. Fa in fuqida ahadus salasati, kalau 3 syarat tadi tidak cukup, salah satunya hilang, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Jadi taubat yang selama ini astaghfirullah, taubat apa itu? Entah taubat apa namanya. Taubat itu mesti 3. Lepaskan, menyesal, tidak kembali untuk selamanya, baru. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin. Kalau maksiatnya itu terkait dengan manusia, mencuri barang orang, mengganggu bini orang, menganiaya, menzolimi orang. Fasyartuha arba'atun. Syaratnya 4. Hadhihi salasah.
Yang 3 tadi, lepaskan diri dari maksiat, menyesal, tidak kembali lagi. Ada tambah satu lagi. Wa an yabara'a min haqqi sahibiha, balikkan haknya. Menggeser tanah tetangga sejengkal, balik pancang. Belum bayar utang, panci belum balik, rice cooker sampai mati, balik kembali. Fa in kanat malan, kalau yang diambilnya itu harta, au nahwahu, atau sejenis harta, duit atau benda, raddahu ilaihi, balikkan. Wa in kana hadda qadhfin, kalau dia terkait dengan hukum qazaf. Hukum qazaf itu apa? Walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan dia tak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah dia 80 kali cambuk. Memanglah kau anak zina kau. Oh, hati-hati. Menuduh orang anak zina dan kita bertaubat kepada Allah, berarti mesti dicambuk 80 kali. Berzina 100 kali, menuduh 80. Beti. Tidak tipis. Hati-hati, jangan asal nuduh orang sikit-sikit. Itu maksudnya. Wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Maka dia mengatakan, aku siap dihukum cambuk karena aku sudah menuduh kau anak zina. Au talaba afwahu, atau minta maaf. Aku minta maaf sama kau ya. Dulu waktu kelahi di grup itu kan aku bilang kau anak zina kan. Jadi aku minta maaf. Kata kawan tuh, aku maafkan kau, tapi yang 80 itu tidak. Masalah cakap kau itu memang udah aku maafkan. Kan biasa di TV-TV itu kan kayak gitu sekarang. Maaf memang saya udah, tapi hukum tetap berlanjut. Wa in kana ghibatan istahalla. Wa in kana ghibatan istahallahu minha. Begitu juga dengan ghibah. Menceritakan orang. Menceritakan orang itu 2 gendang. Cerita itu benar, ghibah. Cerita itu tak benar, fitnah. Benar cerita itu, ghibah. Pelit, ada orang pelit. Memang Pak Jako sampili. Betul dia memang pelit. Kita dapat apa? Ghibah. Rupanya dia tak pelit. Orangnya dermawan. Sama kita aja dia pelit. Sama orang lain baik. Berarti kena fitnah 2. Jadi ghibah ini tak ada untung. Dan kalau taubat, tak cukup hanya bertobat. Mesti minta maaf. Aku minta maaf sama kau ya. Kemarin udah ku ghibah kau. Habis grup-grup itu semua. Kau aja ku ceritakan semua. Bayangkanlah itu. Sanggup tidak? Kalau tak sanggup, jangan ghibah. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunubi. Wajib bertobat dari semua dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuh. Kalau dia tobat dari sebagiannya, tobatnya sah inda ahlil haq. Menurut para ulama yang benar. Min dzalika dzambi wa baqiya alaihi al-baqi. Dosanya 100. Dia tobat udah 25, tinggal 75. Yang 25 diampunkan, tinggal 75. Yang 75 itu gimana? Dicuci. Di mana? Di akhirat. Diobok-obok dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita mati bersih semuanya. Waqad tazaharat dalail. Adapun dalil-dalilnya maka nampak jelas. Minal kitab, dari Al-Quran. Was sunnah, dari hadis. Wa ijma'il ummah, dari ijma'. Ala wujubit taubah, wajib bertaubat. Ayatnya mana? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, hai orang yang beriman. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menang. Wa qala ta'ala, ayat yang lain, itu tadi dalam surat An-Nur ayat 31. Ayat yang kedua, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah. Summa tubu ilaih, bertaubatlah. Taubat itu artinya balik, rujuk, pulang. Jalan ini lurus. Nama jalan yang lurus ini jalan Kamboja. Jalan ini lurus. Datang orang ini membelok pula dia. Membelok.
Balik ke jalan yang lurus tuh bahasa Arabnya taubat. Balik. Dulu orang pakai istilah taubat. Nah, sekarang trennya hijrah. Nanti hijrah ini karena udah sering dipakai berpuluh tahun, anak-anak muda buat tren lagi. Nama trennya balik. Mulih. Back to basic. Nah, itu kan istilah-istilah aja. Itu yang kedua itu surat Hud ayat 3. Yang terakhir surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, baliklah kamu kepada Allah. Maksudnya balik ke jalan Allah, balik ke Islam, balik ke yang suci, balik ke bersih. Taubatan nasuha. Nasuha dari 3 huruf. Nasoha. Nasoha itu artinya menyaring madu. Menyaring madu. Orang yang tak pernah menyaring madu tak tahu dia arti nasuha. Ustaz pernah menyaring madu? Pernah lah, tak kalian tonton videonya. Sarang madu itu di atas pokok kayu tualang. Naiklah satu orang ke atas. Sampai ke atas dicincangnya sarang tualang tuh. Pang, jatuhlah sarang tuh ke atas kain. Kain itu dipegang 4 orang. Disaringlah di bawah. Yang tinggal di atas ranting kayu, lilin, daun, induk lebah, sarang lebah. Yang turun ke bawah, madu murni asli. Begitulah arti taubat nasuha. Kalau sudah disaring, maka sampah-sampahnya tinggal di atas, yang tinggal di bawah adalah madu murni yang asli, yang diminum syifaun, menjadi obat. Itu arti nasuha. Jadi nasuha itu artinya tinggalkan yang kotor, yang jahat, sebagaimana tinggalnya ranting, daun, sampah, tinggal yang murni, madu, suci, bersih, menjadi obat. Jelas makna nasuha? Nah, jadi kalau ada orang bertanya, kita mesti tobat nasuha nih. Apa arti tobat nasuha itu Pak? Entah begitu kata Ustaz itu semua. Tobat nasuha itu artinya menyaring madu. Sebagaimana menyaring madu lebah, begitulah kita disaring sebersih-bersihnya. Mudah-mudahan kita menghadap Allah seperti madu lebah yang sudah disaring. Bersih. Jadi kalau kita masih ada kotoran, gimana Pak Ustaz? Disaring nanti. Itulah saringannya neraka jahanam tuh. Sudah bersih sebersih-bersihnya, barulah masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Makanya kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pertemuan akan datang masuk hadis nomor 13.